Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfikri dengan nomor pokok siswa 10060319091 yang akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul potensi kombinasi ekstrak Spirulina platensis dan ekstrak biji kopi robusta atau kopi canefora sebagai anti jerawat. Yang pertama, di slide pertama di sini ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga Indonesia memiliki kekayaan terhadap mikroalga. Dan Indonesia juga merupakan komoditas kopi robusta di Indonesia yang sangat tinggi hingga menguasai pasar nasional. Jadi tidak harus diragukan lagi Indonesia memiliki hasil yang melimpah dari kopi robusta. Dari mikroalga dan biji kopi robusta ini memiliki potensi sebagai anti jerawat. Dan dari slide selanjutnya di sini adalah klasifikasi dari Spirulina platensis dan biji kopi canefora. Dari Spirulina platensis ini memiliki, teman-teman bisa lihat semua, yaitu memiliki kandungan kimia seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, serat, dan kadar air. Dan untuk biji kopi carnivora atau biji kopi robusta, di sini terdapat kandungan kimia seperti air, zat bahan kering, karbohidrat, minyak, asam-asam nol volatil, kadar abu, trigonelin, dan kafein. Dari penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana potensi kombinasi keduanya apabila dibuat sebagai anti jerawat terhadap bakteri Propionibacterium acnes dalam kapasitasnya menghasilkan antiviktas sebagai anti jerawat. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi anti jerawat dari kombinasi Spirulina platensis dan biji kopi canefora melalui penetapan nilai konsentrasi hambat minimum dan yang diperoleh. Dan manfaat dari penelitian ini untuk memberikan informasi ilmiah. Selanjutnya di sini ada metodologi dari penelitian yang dilakukan, yaitu dilakukan di Laboratorium Riset Farmasi Rangga Gading Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung dari bulan Februari hingga bulan Juni pada tahun 2023. Tahapan yang dilakukan terdiri dari penyiapan bahan, determinasi bahan, pembuatan ekstrak Spirulina platensis dan biji kopi carnivora, screening fitokimia terhadap Simplicia dan ekstrak Spirulina platensis dan kopi canefora. Pengujian aktivitas bakteri dilakukan dari ekstrak Spirulina platensis dan kopi carnivora terhadap Propionibacterium acnes menggunakan metode difusi agar hingga penentuan konsentrasi hambat minimum. Selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama dilakukan persiapan awal dari mikroalga Spirulina platensis diperoleh dari PT Neo Alga, sedangkan untuk biji kopi Arabica didapatkan dari Bukit Palasari. Nah, ini hasil dari screening fitokimia. Teman-teman bisa melihat hasil dari screening fitokimia yang didapatkan dari screening Simplicia Spirulina platensis, kopi canefora, dan ekstrak dari Spirulina platensis dan kopi canefora. Untuk bobot jenisnya, dari Spirulina platensis memiliki bobot jenis 0,843 dan untuk kopi canefora 0,821. Dan di sini ekstraksi yang didapatkan yaitu dari hasil ekstraksi Spirulina platensis dan kopi canefora. Dari bahan-bahan yang digunakan yaitu 500 gram, dan dari hasil-hasil yang didapatkan itu untuk Spirulina platensis yaitu 63,85 gram, sedangkan untuk kopi canefora yaitu 59,29. Selanjutnya dilakukan pengujian ekstrak antibakteri tunggal terlebih dahulu sebelum dilakukan kombinasi. Dan di sini pengujian ekstrak antibakteri tunggal yaitu untuk ekstrak Spirulina platensis yaitu dengan konsentrasi 5%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Dan untuk kontrol positifnya itu clindamycin, dan untuk kontrol negatifnya itu DMSO. Sedangkan untuk sampel ekstrak kopi canefora yaitu dengan konsentrasi 5%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Dan untuk kontrol positif dan negatifnya sama seperti ekstrak Spirulina platensis. Setelah dilakukan pengujian tunggal, dilakukan kombinasi ekstrak antara ekstrak Spirulina platensis dan ekstrak biji kopi carnivora atau kopi robusta dengan perbandingan 1:1, dengan perbandingan 2:1, dan perbandingan 1:2. Di sini yang pertama 1:1 yaitu biji Spirulina platensis dibandingkan dengan
biji kopi robusta. Dan kesimpulan pada penelitian ini yaitu ekstrak Spirulina plantensis menghasilkan konsentrasi zona hambat minimum pada konsentrasi 25% terhadap pertumbuhan Propionium acnes sebesar 13,04 mm. Sedangkan untuk ekstrak Coffea canephora menghasilkan konsentrasi zona hambat minimum pada konsentrasi 10% sebesar 10,01 mm. Dan kombinasi yang dihasilkan yaitu 1:2 antara Spirulina plantensis dan Coffea canephora sebesar 20,2 mm yang termasuk kategori antibakteri yang kuat. Dan ini merupakan dapat pustaka. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.